Menurut pengalaman saya, Bapak Ibu, kalau khotbah di ibadah awal tahun itu harus memperhatikan anggukan jemaat. Kalau naik turunnya stabil, itu berarti aman. Tapi kalau turunnya tidak sama dengan naiknya, seperti begini, baru dia begitu, maka saya harus segera aminkan beberapa orang lagi begadang saat ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Berbagi sukacita awal tahun luar biasa. Tahun pertama, permulaan yang baik adalah baik, maka berbahagialah Bapak Ibu dan saya yang tahun baru datang beribadah. Karena yang tidak datang berarti masih menyongsong tahun baru sampai sekarang. Padahal sudah dikasih pindah jam 10 loh, tapi belum penuh-penuh juga. Mungkin tahun depan kita bikin jam 12 Bapak Ibu, siang, biar sekalian kita makan siang. Edward Norton Lawrence, dia terkenal dengan teorinya mengenai butterfly effect, teori kepakan sayap kupu-kupu. Ada panjang dia menguraikan tesisnya itu, tapi dia mau simpulkan begini, setiap peristiwa yang terjadi hari ini adalah dampak dari peristiwa-peristiwa random masa lalu. Apa yang dilakukan hari ini memberi dampak hari esok. Apa yang dilakukan hari ini memberi dampak hari esok. Apa yang terjadi hari ini memberi efek tentang hari esok. Atau itu bisa juga di Alkitab, Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur, itu pula yang dituai. Atau kita dapat di Hosea 8 ayat 7, siapa yang menabur angin akan menuai puting beliung. Jadi teori ini menarik untuk digagas dan sampai dia bilang satu kepakan sayap kecil kupu-kupu pada lingkaran perjalanan kemudian dapat menciptakan badai. Ini teorinya menarik nih. Makanya saya sengaja angkat pagi nanti Bapak Ibu browsing Edward Norton Lawrence. Dan sepertinya terjadi pada Musa. Pada 40 tahun, dia ada 3 tahap kehidupan Bapak Ibu ya, 3 tahap 40 tahun yang dia lalui. 40 tahun pertama dia berkata, aku bisa. Maka segala hal dia lakukan sebagai seorang pangeran di Mesir, termasuk main hakim sendiri. Ini tahap 40 tahun pertamanya Musa. Memasuki tahun 40 tahun tahap kedua, dia melakukan sesuatu yang sangat berbanding terbalik dengan kondisinya. Terlunta di padang gurun dalam pelarian, masuk ke Midian, lalu berjumpa dengan calon mertuanya. Lalu kemudian dia membuat statement menarik. Ketika mau berakhir 40 tahun kedua itu, di satu perjumpaan yang terjadi antara dia dan Tuhan, bacaan kemarin baik yang Pak Pendeta Willem sampaikan di hari Minggu pagi maupun yang saya sampaikan di tadi malam, hari Minggu pagi, hari Minggu pagi kemarin ya, dan malam, dia bilang pada jawaban kita hari ini ketika Tuhan memberi tugas, tolong lihat ayat 11, siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun? Dia masuk pada tahapan kedua. Kalau tahapan pertama, aku bisa, aku mampu. Tahapan kedua, dia masuk dengan penyataan, aku enggak bisa, aku enggak mampu. Kenapa sampai berubah? Karena peristiwa lampau mengerikan dia alami. Dengan semangat dia bilang, aku bisa, aku mampu, nanti saya bikin. Ketika dia mengalami peristiwa kepahitan yang luar biasa itu, dan bayangan masa lalu itu mengejarnya, Tuhan bilang, lulah yang akan saya pakai, berangkatlah ke Mesir. Siapakah aku ini? Dalam kegentaran menghadapi masa lalu dan akan berjumpa dengan Firaun. Butterfly effect barangkali terjadi pada Musa. Tahapan kedua, dia menyatakan, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Ini catatan saya yang pertama.
Tetapi yang kedua Bapak Ibu, siapapun kita pasti sudah pernah baca hingga sampai selesai kitab Ulangan. Jadi Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kita akan menemukan sampai di Yosua proses luar biasa, walaupun kasihan dia cuma tidak bisa melihat langsung dan tidak bisa masuk, hanya dari jauh Musa. Tapi kita membaca hal yang menarik dari tahapan ketiga hidup Musa. Kalau tahapan pertama 40 tahun pertama dia bilang, aku bisa dengan semangat 45-nya. Tahapan kedua 40 tahun kedua dia bilang aku nggak bisa di bacaan kita. Saudara akan menemukan tahap ketiga. Setelah usia 80 tahun dia masuk untuk bawa Israel sampai perjalanan yang luar biasa selama 40 tahun. Dia menyatakan satu hal yang luar biasa. Aku masih tidak bisa, tapi Tuhanku bisa. Statementnya berubah. Dari pertama dia bilang, aku bisa. Tahap kedua dia bilang, aku tidak bisa. Tahap ketiga belum berubah, aku tidak bisa. Tapi dia kasih koma, Tuhan yang bisa. Saudara bisa lihat ketika terjadi apapun yang dia buat, pergi ke kemah pertemuan. Ketika terjadi apapun yang dia buat, menghadap Tuhan dan mengadu. Seakan dia bilang, saya masih tidak bisa, tapi engkaulah yang maha bisa. Proses ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Perubahan terjadi pada seorang tokoh bernama Musa ini. Hingga pada perjalanan ini, menurut saya, dia berhasil. Walaupun kita tahu ada begitu banyak kekurangan yang dibuat oleh Musa. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, dan yang terakhir. Sebagaimana saya sampaikan tadi malam, kita menemukan sesuatu yang penting juga pada pagi hari ini. Tuhan benar-benar turun tangan. Dan cara ia turun tangan adalah melalui Musa yang dipakai, yang berkata tidak bisa. Pertolongan Tuhan nyata melalui umat Israel dalam perjalanan tidak bisanya Musa. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah tangan itu tetap menyertai ketidakbisaan Musa yang dengan sengaja Tuhan mau pakai untuk misi besar membawa keluar umat Israel. Maka poin ketiga juga mau berkata hal yang sama kepada Bapak Ibu. Bahwa umumnya sebelum mencoba melakukan sesuatu, orang akan memulai dengan excuse-nya dan alasannya, aku nggak bisa. Tapi syukurnya Tuhan mendorong Musa melalui hadir Harun kakaknya yang pintar ngomong. Dan wow Bapak Ibu, ketika pertama kali dia berhadapan dengan Firaun, dia bilang dia nggak bisa. Setelah dia sudah lalui tahapan nggak bisa itu, dia jadi pemimpin hebat yang luar biasa kan. Yang sampai saat ini Israel sisa di sana tetap mengakui nabi besar itu cuma satu, Musa. Pemimpin besar cuma satu, Musa. Diawali dengan nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi ketika dia sudah coba dan melangkah, dia bisa. Ternyata starting point ini menentukan mau nggak melangkah. Dan ternyata ketika dia melangkah ditopang oleh Harun, terjadi sesuatu yang besar, metamorfosis, perubahan dari ulat jadi kupu-kupu. Itu tokoh Musa yang luar biasa hebat. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami apa di tahun kemarin. Mungkinkah seperti Musa, butterfly effect terjadi, tapi itu pasti menurut saya, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai, apa yang engkau buat di tahun kemarin, itu yang akan kita hadapi sekarang. Saya mau katakan hal ini, tahun 2021 janji-janji Tuhan, ya dan amin. Tapi juga saya mau katakan, bersiaplah, waspadalah, untuk menerima efek-efek apapun yang sudah terlanjur Bapak Ibu lakukan dan kerjakan dengan sengaja atau tidak di tahun kemarin. Harus disampaikan. Supaya nanti ketika masuk tahun baru tidak bertanya, Tuhan
Kenapa kita alami begini? Mundur dulu. Kenapa alami begini? Barangkali ada A, B, dan C di tahun-tahun kemarin. Penting. Tapi saya mau mengatakan hal yang penting dan luar biasa ini. Kalaupun yang terlanjur Bapak Ibu alami dan lakukan adalah hal yang buruk, karena menabur angin akan menuai puting beliung, kalaupun di tahun kemarin yang ditabur itu ternyata sesuatu yang, mohon maaf, tidak baik dan tidak benar, Bapak Ibu akan menuai sesuatu nanti. Saya mau bilang, masuki Roma 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan segala sesuatu, termasuk kesalahan tahun lalu. Minta Tuhan terlibat, agar dia ambil masalah yang salah itu, menggiring bersama saudara, mengubah yang fatal itu, kiranya menjadi kebaikan dalam kuasanya. Amin. Tapi jangan lupa ya, apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Tapi dalam penyesalan datang kepada Tuhan untuk terlibatlah pada hal yang terlanjur aku lakukan, supaya aku berubah dapat menuai kebaikan. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, Bapak Ibu, mau pilih apa? Aku bisa, atau mau pilih aku tidak bisa, atau mau pilih aku tetap tidak bisa, tapi karena Tuhan bisa, aku akan jalan. Ini tahun baru. Starting pointnya penting. Bapak Ibu memulai dengan apa? Saya sangat menganjurkan, mulailah dengan keyakinan. Benar, aku tetap tidak bisa. Tapi dengan Tuhanku, aku pasti bisa. Maka tahun 2024 yang penuh misteri ini, ada tahun politik, bulan Februari ini, ada hal-hal yang kita enggak tahu ke depan tentang masa depan anak-anak, suami, istri, dan apapun. Dan masih berpikir mungkinkah? Saya mau mengatakan masih mungkin kalau bersama Tuhan. Karena Musa jadi mungkin untuk ya ampun, buronan Bapak Ibu. Tapi berubah menjadi orang yang dahsyat Tuhan pakai. Ketika penyerahan dirinya kepada Tuhan, walaupun dia ngambek-ngambek sedikit kan, tapi itu bagi saya manusiawi, dan wow, orang ini dapat penyertaan dari Tuhan, mengalami perubahan yang luar biasa. Libatkan Tuhan Bapak Ibu, seperti Musa melibatkan Tuhan, supaya 2024 ini ada banyak hal yang tidak mungkin, yang saudara temui menjadi mungkin di dalam Tuhan. Terakhir, walaupun anggukan Bapak Ibu masih stabil, saya sudah mau tutup, nggak boleh panjang-panjang. Ini orang pada rata-rata begadang. Bagian terakhirnya, mulailah. Musa memulai dengan keliru sebenarnya. Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun? Dia takut banget. Tapi pas dia datang menghadap dan mulai berapi-api ketika dia sarungkan tangannya dan kasih keluar, lepra, dia ambil tongkat, dia letak, langsung wow, dia mulai merasakan penyertaan Tuhan. Di situ dia mulai, maaf menggunakan istilah, menggila di dalam Tuhan untuk tanggung jawab itu. Maka saya mau bilang begini, siapapun saudara yang ragu-ragu melangkah, benar nggak ya? Aduh sudahlah, aku tahu nggak mungkin lah, udahlah ya apa. Mulailah. Melangkahlah. Jika Tuhan izinkan dalam penyertaannya, kiranya hal-hal besar engkau gapai di tahun 2024 ini. Enggak usah bikin excuse, siapakah aku Tuhan? Enggak mungkin lah, kayaknya enggak dapat deh, sudah saya tahan aja ini CV deh, ditinggal dulu, enggak usah disampaikan ke perusahaan. Melangkahlah. Sebanyak-banyaknya fotokopi lah sekarang. Aku bilang, soal mau dapat atau tidak, aku mau starting. Urusan lain, urusan Tuhan. Bagianku aku kerjakan. Kalau Musa sudah mulai langkah bersama Harun, itu bagian mereka. Lalu soal tangan dimasukkan dan keluar, lalu tongkat dilepaskan jadi ular, lalu kemudian 10 tulah, itu udah perkara Tuhan. Maka saya bilang, mulailah Bapak Ibu, apapun, mulailah. Bukan gambling, enggak, mulailah dengan iman. Ada momen tertentu, Tuhan turun tangan, dan saudara berkata,
wow, bersama Tuhan aku mampu melakukan perkara besar di tahun 2024 ini. Tuhan berkati Bapak Ibu, selamat tahun baru, selamat masuk hal-hal mustahil, tapi jangan sendiri, berjalanlah bersama Tuhan. Haleluya, amin.